Bapa di dalam surga, ini pengakuan kami anak-anak-Mu. Kami bersedia memikul salib kami, walaupun itu berat dan sukar jalannya. Tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang berjanji akan tetap setia menemani kami. Dan sampai detik ini, sampai langkah terakhir kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, sekarang waktunya kami akan mendengarkan nasihat Tuhan. Beri firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Isi bejana hati kami dengan kebenaran. Dan ubahkan hidup kami, ubahkan karakter kami, ubahkan segala sifat-sifat kemanusiaan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Melalui sabda-Mu Bapa, lahirlah anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, yang bersedia menyerahkan segalanya, bahkan hal yang terkecil, yang paling sederhana, dengan kasih yang besar kepada Bapa. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Mari bersama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang, shalom. Puji Tuhan. Semua bersuka cita pagi ini, siang ini. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada umumnya manusia memiliki kecenderungan untuk menghargai hal-hal yang besar dibandingkan menghargai hal-hal yang kecil. Mengapa begitu? Mengapa manusia lebih menghargai hal-hal yang besar dibandingkan dengan hal-hal yang kecil, Bapak Ibu? Karena begini, manusia hidup di bawah budaya, kompetisi, dan pencapaian. Setiap kita sejak lahir sudah berada di dalam budaya kompetisi dan pencapaian, Bapak Ibu. Sejak kecil, banyak orang mengajari kita bahwa juara, nilai tertinggi, peringkat pertama itu lebih berharga. Lebih berharga dari apa? Dari yang peringkat di bawahnya, prestasi di bawahnya. Padahal Bapak Ibu, semua itu bisa tercapai karena adanya usaha dan proses. Nah, manusia kurang menghargai yang namanya usaha dan proses. Lagi pula Bapak Ibu, hal lainnya, mengapa manusia kurang menghargai hal-hal yang besar? Itu yang tadi yang pertama. Yang pertama adalah adanya budaya kompetisi dan pencapaian. Yang kedua adalah karena budaya media sosial, Bapak. Media sosial. Di dalam media sosial kita itu disuguhkan berbagai prestasi yang di-upload di sana, Bapak Ibu. Bagaimana seseorang bisa menjadi sukses. Diceritakan bagaimana mereka bisa sukses dalam karir, sukses dalam rumah tangga, sukses dalam pendidikan. Dan cerita-cerita umum yang diangkat itu, Bapak Ibu, bahkan diantaranya ada juga cerita mengenai kaya mendadak. Kaya mendadak, sukses mendadak, terkenal mendadak, viral mendadak. Padahal Bapak Ibu banyak peristiwa-peristiwa yang kecil, peristiwa sederhana justru memiliki arti yang sangat besar. Tapi sekali lagi orang lebih memperhatikan hal-hal yang besar karena dipandang memiliki makna yang besar pula. Padahal belum tentu. Mereka tidak mencatat bagaimana pencapaian itu diawali dengan proses yang sangat berat. Proses yang tidak instan, Bapak Ibu.
Bahkan Bapak Ibu, kalau kita memberikan uang, bantuan, dibandingkan dengan orang yang memberi ratusan ribu dengan yang miliaran, tentu orang akan lebih memandang yang miliaran. Sekali lagi itu karena manusia sudah terbiasa, sudah terbangun mentalnya Bapak Ibu untuk menghargai yang lebih besar daripada yang kecil. Sehingga hal ini menghasilkan sebuah efek psikologis bagi manusia. Apa efek psikologis yang kita dapatkan melalui kondisi yang dibangun oleh dunia, yang pada akhirnya membuat manusia pada umumnya lebih menghargai hal-hal yang besar dibanding hal yang kecil. Ini Bapak Ibu efek psikologisnya. Kita akan berpikir, kalau gitu, apa gunanya saya memberikan yang kecil? Hanya kecil saja. Gak ada artinya. Besar sama dengan bernilai atau berharga. Kecil sama dengan tidak bernilai. Nah itu efek psikologisnya Bapak Ibu. Banyak orang tidak sadar bahwa sesuatu yang kecil plus konsistensi. Sesuatu yang kecil jika konsisten terus menerus diberikan, nilainya besar. Bapak Ibu, ingat pepatah mengatakan, kalau orang menabung itu langsung besar, langsung kecil. Kecil tetapi secara konsisten terus ditabung. Lama-lama jadi besar. Tapi orang gak memperhatikan ini sekarang. Banyak orang begitu lihat gereja besar, di ujung gereja kecil. Pertanyaan saya, pilih mana? Gereja besar, gereja kecil? Gereja besar. Umumnya begitu. Nah ini kondisi di mana manusia akhirnya memiliki pandangan yang terbangun oleh karena efek psikologis yang dibangun oleh dunia hari ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang akhirnya berpikir begini, kalau gitu aku gak usah memberi sajalah. Kenapa? Apa gunanya aku memberi kalau hanya sedikit? Kalau gitu aku gak usah bantu sajalah. Kenapa? Apa gunanya aku membantu kalau nggak dilihat? Nah gitu. Apa gunanya saya membantu kalau nggak viral Bapak Ibu? Pengennya viral, pengennya dikenal gitu ya. Pengennya diketahui banyak orang. Nah udahlah nggak usah memberi saja. Padahal Bapak Ibu, ingat ini. Kerajaan Allah dibangun bukan oleh orang yang besar. Yang setuju katakan amin. Siapa yang membangun kerajaan Allah? Dialah yang dilahirkan di Bethlehem Efrata. Dia yang dilahirkan di palungan Bapak Ibu, bukan di rumah sakit atau bidan. Orang kecil, orang besar. Orang kecil, orang besar. Tapi kalau sekarang kita berkata Yesus itu pangeran. Ya, tetapi ingat saudara, Yesus tidak dilahirkan sebagai pangeran yang ada di istana yang megah, bukan. Tetapi Bethlehem Efrata. Amin Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan Yesus memilih pendamping-pendampingnya, ingat, siapa yang dipilih Tuhan Yesus Bapak Ibu? Para nelayan yang miskin dan hina Bapak Ibu. Meskipun ada di antaran juga seorang pemungut cukai. Dan ingat Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 10. Tuhan berkata gini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara besar. Ayat lainnya Bapak Ibu. Di dalam Matius 20 ayat 16 Tuhan Yesus berkata, yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Artinya apa? Yang kecil.
Bukan yang besar Bapak Ibu, yang kecil. Jadi sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, di dunia nyata ini, siapa yang lebih dihargai? Pendeta besar, pendeta kecil? Pendeta yang badannya besar atau pendeta yang pendek? Tapi maksud di sini besar dan kecil itu kiasan ya. Ada juga pendeta namanya besar padahal dia kecil. Sampai-sampai mimbar gak ditaruh di depan. Karena kalau dia mimbar ini taruh di depan, gak kelihatan. Ini maksudnya pendeta yang terkenal banget dengan pendeta yang tidak terkenal. Oke, saudara lebih dengar-dengaran, lebih setia mendengar atau lebih taat mendengar apa yang dikatakan pendeta besar atau pendeta kecil Bapak Ibu? Kalau pendeta kecil kurang wibawa. Kalau pendeta besar, pasti kita berpikir ini pendeta pasti disertai Tuhan. Yang kecil disertai Tuhan atau enggak? Amin, tetap disertai Tuhan ya. Bapak Ibu lebih senang lihat pendeta yang viral atau pendeta yang enggak viral Bapak Ibu? Sepanjang hidupnya ada di Bekasi. Tapi kalau pendeta yang viral, waduh, bukan di Bekasi lagi sekarang, sudah sampai ke Nepal. Kerusuhan. Udah sampai ke Nepal dia. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ya, kita itu di dalam jemaat juga lebih tertarik dengan jemaat-jemaat yang begitu datang kelihatan mentereng. Mentereng Bapak Ibu, ya mengkilat banget. Begitu masuk dari depan, terang apa ini? Ternyata begitu dia menggoyang-goyang tangannya, ya ada yang membias Bapak Ibu. Sehingga pendeta pun menjadi silau. Tetapi begitu ada jemaat tua yang datang kuculuk jalan kaki. Nah, lebih tertarik mana coba? Nah, ini yang jawab mesti pendeta. Kalau saya lebih tertarik dua-duanya Bapak Ibu. Saya tertarik kepada mereka yang benar-benar menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biarpun engkau silau, membuat kami silau, tapi tidak tunduk kepada Tuhan. Tapi orang tua yang rajin dan setia. Setiap Rabu malam juga dia berdoa. Saya lebih tertarik dengan orang itu. Dan saya percaya juga Tuhan tertarik dengan orang itu. Lagi pula Bapak Ibu, uang kita seberapapun banyaknya, sebetulnya itu hanya titipan, bukan milik kita sendiri. Begitu kita pergi meninggal dunia gak dibawa mati. Banyak orang gak berpikir dan gak pernah sampai berpikir ke sana. Gak mungkin hartaku ludes seketika, gak mungkin. Aku ini menteri keuangan. Saudara tahu menteri keuangan di Nepal punya apa? Ketika dia diteriaki orang, ditelanjangi. Sekejap pernah terbayang dalam pikirannya orang kaya seperti dia punya pengawal sampai habis-habisan seperti itu, pernah kepikir? Enggak Bapak Ibu. Makanya satu kata harus kita ingat, jangan sombong. Untuk apa uang kita yang banyak itu kalau tidak dipergunakan untuk mengumpulkan harta di sorga? Karena kalau kita kumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakannya. Lihat Bapak Ibu, ya kan? Termasuk di Indonesia. Artis-artis yang sekejap hartanya habis. Jam tangannya dipajang 9M. 11. Tahu aja. Dia catat nih 11 nih. Aduh, itu kalau 11M Bapak Ibu, kalau itu jadi pekerjaan Tuhan, haleluya. Yang ada itu jadi apa? Sekarang nggak tahu ada di mana itu. Dan kita nggak perlu tahu sih ya Bu ya, Bu Dina ya. Terserahlah ada di mana. Kalau itu 9M itu, kita bisa berapa tahun ini Bapak Ibu nyewa gedung ini. Aduh, pekerjaan Tuhan, firman Tuhan terus disampaikan Bapak Ibu. Tapi itu hanya jadi pajangan dan jadi mainan anak-anak Bapak Ibu. Nilainya 11M, ya kan? Jangan sombong Bapak Ibu.
Jadi kalau sekarang kita nggak punya banyak, kita punya sedikit. Dengar, kerajaan Allah itu dimulai bukan dari sesuatu yang banyak, sedikit. Tuhan Yesus bisa memenangkan dunia ini. Sampai ke Indonesia ada orang percaya dimulai dari Tuhan Yesus dan 12 orang muridnya. Itu pun satu berkhianat dan memenangkan dunia. Enggak dari hal yang besar. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Padahal yang kecil, yang tidak terlihat di mata manusia, itu bisa jauh berkenan di hadapan Tuhan. Jika yang kecil itu kita persembahkan dengan kasih yang besar kepada Tuhan. Kecil yang saudara persembahkan, kecil saja, tetapi dengan cinta yang besar kepada Tuhan, nilainya besar di mata Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus duduk dekat peti persembahan di bait suci, lalu Tuhan Yesus mengamati orang-orang yang datang dan memberikan persembahan. Jadi di bait suci orang memberikan persembahan itu tidak diedarkan Bapak Ibu. Tetapi persembahan diletakkan, dimasukkan di depan bait, di depan pintu bait suci. Semua orang memasukkan persembahannya di sana. Kalau di sini masih ada sebulan 2 kali. Tapi itu khusus, persembahan khusus. Lalu kita nyanyi. Tapi di sini enggak, di gereja yang lama. Persembahan kami sedikit sekali. Makanya ngasihnya pada sedikit-sedikit. Kiranya, udah sedikit minta diberkati. Lah tapi Pak, sedikit dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan sedikit dengan cinta yang besar. Iya, gak apa-apa. Jika kita melihat peristiwa kondisi dari janda yang ada di dalam Markus 12 ayat 44. Yesus mengamati mereka yang memberikan persembahan. Yesus bukan pengen tahu berapa besar sih yang diberikan, lalu Tuhan catat, bukan. Tapi Tuhan hendak mengetahui apa motivasi di balik hati mereka saat memberi. Apa motivasi di balik semuanya itu? Itu yang ingin Tuhan ketahui dan menjadi pelajaran yang indah. Coba kita baca dulu ayatnya ya. Nanti WL membantu kita baca karena sudah muncul. Sayang kalau nggak dibaca. Ya, Markus 12 ayat 44 nanti WL akan baca bagi kita semua. Ibu Dina silakan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memperhatikan orang kaya memberi. Waktu orang kaya memberi, terdengar bunyinya, kedebuk. Berarti tebel. Orang kaya lain lewat memberi, kedebuk, berarti tebel. Sementara ada seorang janda memberi hanya 2 peser. 2 peser itu uang kecil, recehan. Kira-kira bunyinya gimana? Encring gitu ya. Tapi kita baca tadi, janda itu memberi dari kekurangannya. Ia memang memberi 2 peser. Pemberiannya ini nyaris tidak berarti untuk pembangunan, untuk operasional dari bait suci, tidak berarti. Tetapi yang membuat persembahannya itu berarti apa? Dia memberi yang terkecil, yang paling kecil dari semua persembahan yang dibawa ke bait suci. Janda ini paling kecil. Dan nyaris tidak berarti secara ekonomi, tetapi dia memberi dengan kasih yang besar kepada Elohim Yahweh. Mengapa? Karena ketika dia memberi, dia gak punya lagi. Itu uang terakhirnya.
uang terakhir yang dia punya, Bapak Ibu. Setelah itu pulang pakai apa? Setelah itu makan, belinya pakai apa? Dia nggak pikirkan itu. Dia nggak pikirkan, Bapak Ibu, itu uang terakhirnya. Satu-satunya yang dia miliki 2 peser. Dan Tuhan melihat, siapakah yang memberikan persembahan paling besar di antara mereka? Janda ini. Janda ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu tidak menilai besar atau kecilnya persembahan saudara. Tetapi motivasi dari tindakan saudara itu yang dinilai oleh Tuhan. Jadi saudara gak bisa memberi besar. Tidak bisa memberi uang yang jumlahnya besar. Tetapi aku hanya mampu dengan jumlah yang kecil. Tapi kalau saudara memberinya dengan cinta yang besar, apa yang saudara berikan itu nilainya besar di mata Tuhan. Saudara sedang membakar ukupan di hadapan Elohim Yahweh. Dan ukupan itu akan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan membuat hati Tuhan tersenyum. Kalau saudara gak punya uang, tapi saudara punya yang lain, dan itu saudara persembahkan kepada Tuhan. Kecil saja memang, hanya penerima tamu. Tetapi kalau saudara mengerjakan pekerjaan saudara sebagai penerima tamu dengan cinta yang besar kepada Tuhan, saudara mengasihi setiap jemaat yang datang seperti Tuhan mengasihi jemaat yang datang itu. Saudara, nilai saudara juga besar di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini yang tepuk tangan pasti penerima tamu. Tapi itu benar Bapak Ibu. Jadi banyak orang kan berpikir, penerima tamu gak ada yang lihat. Coba aku jadi pengkhotbah, pembicara, jadi WL, kan beda. Nah ini Bapak Ibu. Orang selalu melihatnya yang besar, yang viral. Saudara penerima tamu, tapi saudara melayani dengan cinta yang besar kepada Elohim Yahweh. Nilaimu besar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Aku hanya guru sekolah minggu. Lagi pula aku gak pernah diminta mengajar. Aku hanya nemenin anak-anak jadi asisten kapan aku ngajarnya. Tapi kalau kamu ini guru sekolah minggu yang hanya jadi asisten. Tapi cuma nemenin anak-anak nulis, menggambar. Lakukan itu dengan penuh cinta kepada Elohim Yahweh. Seperti Elohim Yahweh mencintai anak itu. Nilaimu besar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gak selalu uang. Apa yang saudara bisa berikan? Saudara bisa jadi ketua komisi. Tapi saudara udah merencanakan, sebentar lagi gue resign. Siap-siap, ini lagi bersih-bersih. Saudara, kalau nanti saudara jadi ketua komisi, kalau saudara mencintai jiwa-jiwa yang saudara layani, saudara akan menyelesaikan tugas saudara sampai purna waktu. Kecuali, ada kecualinya. Jika saudara berada di gereja yang menyesatkan saudara. Tapi kalau itu saudara berada di gereja yang benar, selesaikan sampai purna waktu. Dan kalau bisa, lanjutkan. Kecuali saudara, minta diganti dong, minta diganti, kan banyak. Kenapa? Udah saatnya saya mau memperhatikan keluarga. Asik. Habis setiap hari Minggu, waktu saya habis, hanya di gereja. Belum hari-hari Rabu, nanti ada doa lagi. Saudara, waktu kita di dunia sebentar. Kemarin saya ada di sini menyaksikan pemuda berkegiatan. Lalu ada 2 pemuda, saya ingetin, kamu gak ikut pemuda. Ada urusan om. Saya bilang, waktu kamu, usia kamu jadi pemuda, itu gak akan bisa berulang. Bener loh. Waktu terus berjalan sampai akhirnya kamu gak akan muda lagi. Dan kamu gak akan pernah sempat bersama-sama anak muda
membangun korban bakaran bagi Elohim Yahweh. Kau gak punya waktu lagi. Gak punya waktu lagi. Jadi begitu kamu masih punya kesempatan, saat kamu punya kesempatan, lakukan untuk Tuhan. Tapi itu kembali kepada masing-masing ya Bapak Ibu. Saya memotivasi mengingatkan betapa singkatnya waktu yang kita miliki. Dan waktu yang kita miliki tidak mungkin berulang. Tidak mungkin berulang. Saudara, coba baca Matius 10 ayat 42. Ada satu tindakan yang sangat sederhana, tindakan yang kecil Bapak Ibu. Kecil ini mah gak ada artinya Bapak Ibu. Matius 10 ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu pernah baca ayat ini? Barang siapa memberi air sejuk, berapa banyak seliter? Enggak. Air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Jadi di antara murid Tuhan Yesus ada yang katakanlah paling tidak pernah kelihatan. Enggak pernah dianggap, tidak viral, enggak pinter khotbah dia. Dia hanya taunya cuma nyapu mungkin dan beres bangku. Nah, dengar baik, jikalau kita memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia apa Bapak Ibu? Muridku. Perhatikan apa kata Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Artinya apa? Saudara memberi secangkir air, saudara akan diberkati Tuhan. Saudara diperhitungkan Tuhan. Saudara melakukan memberi hanya bagi orang kecil yang gak terpandang. Saudara, kalau saudara memberi kepada orang kecil yang gak bisa balas saudara, gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan memberi penilaian. Apa penilaian Tuhan tadi? Saudara akan diberkati Tuhan. Dalam bahasa Yunani kata secangkir air dingin di sini. Secangkir air dingin. Poterion psukru hidatos. Secangkir air dingin. Menggambarkan sebuah perhatian yang sederhana dan sangat praktis. Jadi bukan sebuah persembahan yang spektakuler. Saudara melihat di sini ada orang susah. Waktu dia datang masuk gereja ini sepatunya sudah diseret-seret. Kenapa? Karena solnya lepas. Itu sendal udah berteriak sebetulnya. Help, help, help. Tapi dia masih pakai. Kenapa? Gak enak dong sama orang kalau ke gereja pakai sandal jepit. Walaupun sepatunya sudah help, help. Aku tetap pakai. Supaya dilihat orang. Kan kalau lagi jalan kan, ya paling lagi jalan, diseret. Tapi kalau diem kan gak kelihatan sepatunya itu. Tetap pakai sepatu kan. Padahal solnya lepas. Begitu jalan baru kelihatan solnya lepas. Saudara, saudara tolong anak itu. Dek, nomor sepatunya berapa? Itu. Dek, ulang tahunnya kapan? Oh, 10 September. Itu ulang tahun. Itu ulang tahunnya dia. Dibelikan dong sepatunya. Kebetulan sepatu udah menganga Bapak Ibu, enggak bercanda. Ini bukan persembahan yang spektakuler. Ini tindakan kasih yang biasa saja Bapak Ibu. Tetapi jika dilakukan dengan cinta yang besar kepada Tuhan, nilai persembahan saudara besar di hadapan Tuhan. Tidak ada kasih yang kecil di hadapan Tuhan, itu maknanya. Tidak ada kasih yang kecil nilainya di hadapan Tuhan. Jika saudara memberikannya dengan cinta yang besar. Mungkin kamu bukan seorang pemain gitaris yang handal, yang hebat, yang viral itu. Tetapi apa yang kamu punya,
kamu persembahkan untuk Tuhan dengan cinta yang besar. Nilaimu besar di hadapan Tuhan. Benar itu, salaman dulu. Nanti Tuhan akan tambah-tambahkan ketika Yada mau terus belajar. Belajar, Tuhan akan berikan lebih lagi. Lebih lagi, lebih lagi. Jadi jangan merasa cukup, bro. Jose, belajar terus. Ya, Tuhan akan menambah-nambahkan. Aku cuma bisanya segini. Berikan dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Mau dikasih PK atau tidak dikasih PK. Mau PK-nya mandek. Tapi gak pernah ya bu. Gak pernah mandek. Dia gak lihat PK. Dia memberi dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Waduh, Jose ini bakalan jadi menteri keuangan nanti. Karena dia pantas diberkati Tuhan. Karena hatinya yang besar diberikan kepada Tuhan. Cintanya yang besar diberikan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi Tuhan justru memakai yang kecil dan memberkati yang kecil itu. Karena yang kecil itu dipersembahkan dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Kalau saudara mau dan bersedia, bangun di hati saudara. Aku mau menjadi seperti itu Tuhan. Aku tidak melihat kapasitasku kecil atau besar. Apa yang aku punya aku persembahkan dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, sekarang kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 5. Supaya kita makin terbuka Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Atau kita cek ayat 9-nya saja melihat waktu kita yang terus berjalan ya. Yohanes 6 ayat 9 saja. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar kepada banyak orang yang hari itu sangat banyak mengikuti Tuhan, kurang lebih 5.000 orang. Lalu Tuhan berkata kepada Filipus, kamu harus kasih orang-orang ini makan. Filipus bilang apa? Mana mungkin memberi orang segini banyak makan. Sebenarnya Tuhan sedang menguji Filipus. Karena Tuhan hendak melakukan perkara yang besar. Lalu bagaimana cara memberi makan orang banyak itu? Lihat ayat ini mengatakan ayat 10-nya. 5, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ini laki-laki. Kenapa laki-laki yang ditulis perempuannya enggak? Karena tradisi Yahudi yang sangat patriarki. Perempuan enggak masuk hitungan, laki-laki yang masuk hitungan. Kalau masing-masing punya 1 istri, maka ada berapa orang? 10.000. Kalau masing-masing punya 1 anak ada berapa? 15.000. Jadi total kurang lebih bisa 15.000 orang ada di situ. Dan Pak Filipus diminta Tuhan untuk memberi makan. Nggak bisa dia. Suruh orang-orang ini duduk dan beri makan. Mana sanggup. Tapi ternyata di situ Bapak Ibu ya. Ada seorang anak kecil. Anak kecil. Jadi menurut kaum yang menolak Alkitab, kebenaran Alkitab, mereka berkata, sebetulnya mana mungkin mujizat terjadi hanya dengan ikan-ikan yang kecil. 2 ekor ikan gak mungkin. Sebetulnya ikannya itu ikan besar. Puji Tuhan, haleluya, kalau ikannya besar berarti ikan paus. Yang hebatnya ikan paus diangkat oleh anak kecil. Berikan dulu tepuk tangan. Anak kecil angkat ikan paus. Itu kata mereka yang menolak kebenaran firman. Tidak Bapak Ibu. Memang benar ini anak kecil yang bawa ikan. Ikannya itu ikan kecil Bapak Ibu, hanya 2. Kemungkinan besar nih 2 ekor. Kemungkinan besar ikannya ikan sarden. Ikan krismon. Iya benar. Itu kemungkinan ikan sarden hanya lauk. Dan juga ada 5 ketul roti. Jadi ini bukan ikan salmon, bukan. Mahal ikan salmon.
Itu ikan sarden yang sudah diasinkan. Bahkan Andreas bilang begini loh. Anak itu udah bawa. Anak kecil itu. Kan gak dipikir-pikir, gak terpikir anak kecil bawa. Anak kecil bawa nih. Dia gak punya apa-apa. Hanya yang dia punya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tapi Yesus tidak melihat jumlah Bapak Ibu. Yesus melihat hati yang memberi. Dia memberi sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar untuk memberi makan banyak orang. Dan Tuhan memberkati apa yang diberikan anak kecil ini. Lalu Tuhan mengucapkan doa berkat. Eukaristeo. Makanya kita mengenal ada di dalam gereja tertentu Eukaristi, ya kan? Ekaristi, ya kan? Dari sini mengucap syukur. Tuhan mengucap syukur atas roti-roti itu. Dan Tuhan mengucap syukur atas 2 ekor ikan itu. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kelimpahan Bapak Ibu. Dan Yesus juga tidak mengkritik apa yang dipersembahkan oleh anak kecil itu. Jadi saudara gak punya banyak. Tapi saudara memberi dengan cinta yang besar. Tuhan gak kritik. Tuhan gak protes. Apapun keahlian saudara, apapun talenta saudara, apapun talenta bakat saudara dipersembahkan untuk Tuhan dengan cinta yang besar. Tuhan gak kritik. Kalau saudara mempersembahkannya dengan hati yang besar, saudara punya nilai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati keberanian Bapak Ibu mempersembahkan yang kecil itu asal dengan cinta yang besar bagi Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan apapun. Jangan nunggu nanti kalau aku sudah mapan. Kapan? Yuk kita layani Tuhan yuk. Layani Tuhan yuk. Nanti kalau aku punya waktu, saya tanya. Kapan waktu itu datang kepada saudara? Kapan saudara punya waktu? Kapan? Pikirkan itu. Yuk kita ambil bagian dalam pelayanan. Wah, aku belum rohani. Tunggu rohani. Sekarang masih rohana. Saudara, kapan saudara akan rohani? Saya tanya dulu. Satu kali ada orang yang datang kepada Pak Pendeta, saya off dulu Pak. Off apa maksudnya? Off pelayanan. Menunggu rohani. Ya sekarang gak rohani? Enggak Pak, saya yang tahu Pak diri saya. Oh, saya khawatir ada orang-orang memang mencari-cari supaya gimana caranya ya gue gak pelayanan lagi ya. Saudara, itu membahayakan. Tapi kalau itu saudara ambil, saya juga gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengajarkan, kebaskan debu dari jubahmu. Kalau aku sudah memperingatkan, memberitahu, saya belajar untuk melepaskan. Dan saya lepaskan Bapak Ibu. Tapi yang bersedia tetap melayani Tuhan. Jangan berhenti. Amin. Sampai Tuhan yang katakan, udah cukup waktunya pensiun lah kau. Terus tiba-tiba waktu kita mau tidur nyesak-nyesak napas gitu. Lalu malaikat sudah senyum sama kita. Giliran lu. Giliran lu. Terus kita dengar suara Tuhan Yesus memanggil. Ayo, sekarang waktunya pasihaan. Ayo. Pasihaan kan? Pura-pura budek dia. Sian yang mana? Jangan pura-pura budek. Begitu dengar suara Tuhan panggil langsung. Dengar ya panggil nama saya. Dengar ya panggil namamu. Langsung jawab. Ya Tuhan, itu aku. Kamu hari ini pensiun. Siap Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum suruh pensiun, Tuhan datang, udah pensiun kau. Cepat kali kau pensiun. Gak ada yang suruh kau pensiun. Kau pensiun sendiri. Belum selesai kerjaanmu. Gak jadi ku panggil kau. Ternyata ada yang pakai trisula di sebelahnya. Dan bertanduk, nyengir ini. Gua yang panggil lu mau gak? Ngeri loh saudara. Jangan main. Gak ada perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Saat kita masuk ke lorong kekekalan, saudara, Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam, sampai kesudahan zaman. Istri kita gak bisa menyertai kita.
Istri kita nggak bisa lawan setan. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, Raja di atas segala, Sang Pangeran di atas segala pangeran, yaitu Tuhan Yesus yang menemani kita. Kita akan sanggup sampai ke ujung lorong kekekalan dan ketemu dengan Elohim Yahweh Bapa di surga. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kasih itu bukan soal kapasitas. Bukan soal kapasitas berapa besar, bukan. Tetapi keberanian untuk bertindak. Anak kecil itu Bapak Ibu tidak tahu bahwa roti dan ikan yang dibawanya itu nanti akan menjadi mujizat yang besar. Tetapi dia bawa dan menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Saudara, sekarang apa yang saudara miliki? Apa yang saudara miliki? Jangan nunggu besok, tahun depan. Saudara punya waktu? Serahkan waktumu. Tapi sedikit. Yang sedikit itu, sedikit waktu yang saudara miliki, saudara persembahkan dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Habis sibuk banget, nih yang kuliah-kuliah nih, sambil kerja sibuk banget. Udah setengah mati sibuknya, tinggal nunggu mati doang. Saya kasih tahu, waktumu yang sedikit, persembahkan untuk Tuhan. Sedikit waktu yang saudara miliki, persembahkan dengan cinta yang besar untuk Tuhan. Sehingga saudara melayani dengan luar biasa. Saudara dinilai Tuhan besar di hadapan Tuhan. Saya tahu ada orang-orang yang menyerahkan hidupnya di sini. Saudara, kalau dipikir-pikir mungkin dia lebih menyenangkan di luar. Di sini sudah dimarahin, dimaki-maki orang, disebelin orang. Tapi tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini orang-orang seperti ini saya nggak sebut namanya. Saya tahu ada di sini. Engkau menyerahkan hatimu dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Hari ini bukan siapa-siapa. Mungkin di bumi bukan siapa-siapa. Di langit baru, bumi baru. Engkau bisa menjadi orang penting dalam kerajaan Bapa di surga. Apa artinya di sini? Itu sebabnya giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Manusia nggak lihat. Kecil pekerjaanmu di mata manusia. Tapi engkau persembahkan dengan cinta yang besar. Besar nilaimu di langit baru, bumi dan baru. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau gak punya waktu, punya uang, punya tenaga. Tapi tenaga yang kuberikan hanya kecil Pak Pendeta. Anak kecil ini gak mikir. Pokoknya dia bawa itu di hadapan Tuhan Yesus. Nanti mau jadi apa dia gak tahu. Saudara, serahkan tenagamu, pikiranmu, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Yang tenagamu yang kecil itu, kau persembahkan dengan cinta yang besar kepada Elohim Yahweh. Sebagai bagian pengabdianku kepadamu, Elohim Yahweh. Saudara akan diberkati Tuhan. Dan doa saya, saudara akan menjadi orang-orang diberkati Tuhan. Saat di bumi, sampai di langit baru, bumi yang baru. Tuhan berkati. Amin.